Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu di mana saja Bapak Ibu berada? Semoga Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, Bapak Ibu berjumpa kembali pada channel YouTube Desti Hidayat, dan di video kali ini untuk informasi yang akan saya sampaikan berjudul Penting Catat. Ini hasil terbaru mekanisme pengangkatan R4 jadi paruh waktu, tak perlu regulasi pusat. Nah, Bapak Ibu, untuk informasi ini dilansir dari laman Bungko News. Kira-kira bagaimana informasi lengkapnya? Bapak Ibu dapat mengetahuinya dengan menyimak video ini hingga selesai. Namun Bapak Ibu, sebelum kita ke informasi lengkapnya, ada baiknya Bapak Ibu terlebih dahulu klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Dan nantinya jika dirasa informasi ini bermanfaat, Bapak Ibu dapat men-share agar tersampaikan kepada yang membutuhkan. Baik Bapak Ibu, mari kita ke informasi lengkapnya. Nah, Bapak Ibu, kegelisahan para tenaga honorer yang tidak terdata dalam database BKN atau yang kerap disebut dengan kode R4 menemui titik terang. Berdasarkan wawancara terbaru dengan pejabat pemerintah Bapak Judan, nasib pengangkatan mereka menjadi ASN kini diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan pemerintah daerah masing-masing. Nah, Bapak Ibu, tentu saja hal ini menjadi angin segar, terutama setelah sebelumnya ada anggapan bahwa skema P3K paruh waktu hanya diperuntukkan bagi honorer yang sudah ada di database BKN, yaitu kode R2 dan R3, namun tidak lulus atau tidak mendapatkan formasi. Nah, yang sekarang ini pada bingung adalah yang tidak masuk dalam database, ujar Bapak Judan dalam petikan wawancara. Ini diserahkan kepada daerah masing-masing. Kalau mau diparuh waktukan, mintakan NIP ke BKN. Bapak Ibu, pernyataan ini menegaskan bahwa tidak akan ada regulasi baru yang dibuat khusus untuk mengakomodir honorer non-database. Solusinya adalah melalui usulan aktif dari setiap Pemda kepada pemerintah pusat. Nah, Bapak Ibu, diinformasikan bahwa kebijakan ini ternyata sudah disambut dan diimplementasikan oleh salah satu pemerintah daerah, yaitu pemerintah Kabupaten Buleleng, Bali. Nah, Bapak Ibu, pemerintah ini telah memberikan kepastian bahwa tenaga honorer dengan kode R4 akan turut diangkat menjadi P3K paruh waktu. Sekda Kabupaten Buleleng, Gede UA, menyatakan bahwa kebijakan ini diambil setelah mengikuti arahan dari pemerintah pusat untuk menyelesaikan penataan non-ASN. Nah, tujuannya adalah memastikan seluruh tenaga kerja di lingkungan pemerintah daerah berstatus ASN. Peserta seleksi dengan kode R3 dan R4 tanpa L atau belum lulus pun akan diangkat menjadi paruh waktu, tegas Gede UA. Itu sudah diusulkan ke Pak Bupati dan sudah diskemakan bahwa yang belum ada L-nya di pengumuman itu, rencananya Pak Bupati akan mengangkat menjadi paruh waktu semuanya. Nah, Bapak Ibu, mari kita ketahui bagaimana mekanisme dan status P3K paruh waktu. Bapak Judan menjelaskan lebih lanjut mengenai status dan hak yang akan diterima oleh P3K paruh waktu. Yang pertama, status ASN. Mereka akan tetap diangkat menjadi ASN dan mendapatkan nomor induk pegawai. Yang kedua, mendapatkan kompensasi. Nah, Bapak Ibu, berbeda dengan P3K penuh waktu yang menerima gaji, maka P3K paruh waktu akan menerima uang jasa. Terdapat aturan penting bahwa besaran uang jasa ini tidak boleh lebih kecil dari honor yang mereka terima selama ini. Yang berikutnya, mempunyai peluang menjadi penuh waktu. Status paruh waktu bukanlah akhir. Jika di kemudian hari kondisi keuangan daerah memungkinkan, Pemda dapat mengusulkan formasi agar mereka diangkat menjadi P3K penuh waktu. Kuncinya adalah pada daerah, tambah Judan. Nah, Bapak Ibu, berikut ini latar belakang kebijakan.
Lahirnya skema paruh waktu ini merupakan jalan tengah untuk menyelesaikan masalah tenaga honorer yang jumlahnya mencapai lebih dari 2 juta orang secara nasional. Sementara itu, Bapak Ibu, formasi yang diajukan oleh seluruh kabupaten atau kota hanya sekitar 1,17 juta, terutama karena alasan keterbatasan anggaran daerah. Pemerintah pusat melalui Kemenpan RB dan BKN berkomitmen untuk menuntaskan penataan non-ASN, baik yang terdaftar di database maupun yang tidak, dengan prioritas bagi mereka yang sudah bekerja aktif dan tidak terputus. Nah, Bapak Ibu, dengan adanya kejelasan ini, para tenaga honorer non-database atau R4 di berbagai daerah kini tinggal menunggu keputusan dan langkah proaktif dari kepala daerah masing-masing untuk mengusulkan mereka menjadi P3K paruh waktu. Proses seleksi P3K tahap kedua ini sendiri ditargetkan akan selesai pada 31 Juli 2025. Baik Bapak Ibu, itu dia tadi informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini mudah dipahami, menjadi wawasan dan juga bermanfaat. Jangan lupa Bapak Ibu untuk share video ini agar tersampaikan kepada yang membutuhkan. Berikan like pada video ini, klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu, salam sukses, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.